Selamat pagi, pagi-pagi selamat. Apa kabar hari ini? Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk hari yang Kau berikan kepada kami, dan kami rindu Tuhan. Hari ini Tuhan isi kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan terambil daripada kitab Yosua pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ke-11. Dan kita baca ayat yang ke-9 saja. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua mengutus 2 pengintai, atau zaman sekarang disebut mata-mata, untuk menyelidiki negeri yang akan mereka taklukkan. Dan rupa-rupanya pada saat mereka dikirim, mereka terkejut karena mereka sudah ketahuan pengintaiannya, dan mereka terancam jiwanya. Tapi kita melihat Tuhan bisa menolong, dan itu di luar daripada dugaan daripada mereka. Karena di sini ada seorang perempuan, dan perempuan ini ditulis perempuan ini tidak berkelakuan baik. Tetapi justru Tuhan bisa memakai perempuan ini yang bernama Rahab. Dari sini kita bisa belajar. Rahab biasanya selalu mencari uang, selalu mencari keuntungan. Tetapi pada saat menghadapi situasi saat itu, dia menyadari bahwa dia tidak perlu uang. Karena apa? Nyawa lebih penting. Dan dia mengambil resiko itu. Padahal kalau dia cinta uang, pasti dia akan kasih tahu info kepada Raja Yeriko, dan pasti akan ditangkap pengintai itu, ya, atau mata-mata yang diutus daripada Yosua itu. Tetapi justru dia tidak lakukannya. Jadi dari sini kita bisa belajar, Bapak Ibu, bahwa satu saat saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak bisa lagi mengandalkan uang. Tetapi bagaimana saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara mengandalkan bahwa keselamatan jiwa itu lebih penting daripada harta benda yang ada. Yang kedua, kita belajar daripada Rahab. Rahab memberikan pernyataan iman percayanya yang luar biasa, dan itu disampaikan kepada kedua pengintai itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa mendengar dan mendapat contoh teladan panutan bahwa kita nih sebagai orang yang percaya seringkali meragukan kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Tetapi justru seringkali saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara diteguhkan oleh dengan peristiwa yang terjadi, bukan? Yang ketiga, Bapak Ibu, Rahab rindu menyelamatkan keluarganya. Mungkin saja dan bisa jadi Rahab sudah dikucilkan oleh keluarganya. Tetapi pada saat dia menaruh iman percayanya, lalu dia justru berpikir bagaimana bisa menyelamatkan orang-orang yang lain. Maka dia mau melakukannya itu. Nah, pertanyaannya bagi saya dan Bapak Ibu juga, ya. Pada saat saya yang tadinya ya terhina, aib, dikucilkan, tetapi pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan keselamatan itu. Akankah keselamatan itu kita pegang sendiri? Atau justru pada saat itu saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua,
justru bagaimana memikirkan, menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau dari sini Bapak Ibu, mari saya dan Bapak Ibu kita memeriksa. Pertama, orang berdosa tetapi dia mau bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu bisa dipakai Tuhan. Dua, adakah saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki kerinduan? Kalau saya sudah diselamatkan, bagaimana ya membalas cinta kasih Tuhan? Yang ketiga, mari kita mengiring Tuhan dengan setia, baik suka dan duka. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mau mati bagi saya. Sudah mau mati bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Apa balasan kita terhadap Tuhan Yesus kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sudah membaca firman Tuhan. Tolong pimpin kami di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Karena kami percaya hanya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.